Aku berada di kota santri Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, masih memiliki wilayah yang asri yang cukup jauh dari hinggir-binggir kota. Di desa ini, ada hewan hidup di air kerap kali dijadikan masakan enak, yaitu kerang sawah. Jang. Ya. Kemana? Mau cari kijing. Di mana? Di balong sana. Ikut boleh nggak? Boleh. Yuk duluan sana. Kerang sawah disebut juga dengan kijing atau towe oleh masyarakat sekitar. Wah itu tuh. Dapat. Dapat. Berbeda dengan kebanyakan kerang yang hidup di air asin. Sesuai dengan namanya, kerang ini biasa hidup di perairan yang tawar, seperti di sawah, kolam, ataupun di sungai. Kerang ini hanya muncul ketika musim penghujan. Ia akan ada di kolam yang menggenang seperti ini. Menang gede. Nah, sudah cukup banyak kijing yang kami dapatkan. Kijing siap untuk diolah menjadi pepes. Aku membagi tugas dengan Teh Hani untuk mengolah kijing ini menjadi pepes. Kijing yang telah kami dapatkan ini kucuci terlebih dahulu untuk menghilangkan lumpur yang tersisa. Namun begitu, proses pencucian ini hanya bisa menghilangkan kotoran di cangkangnya saja, tapi tidak menjamin kerang bebas dari zat-zat berbahaya ataupun cacing. Kerang tidak memiliki saringan saat mengkonsumsi makanan. Artinya, apa saja dapat dimakan, sehingga besar kemungkinan zat logam ataupun zat berbahaya lainnya turut masuk dalam cangkang dan tubuh kerang. Karena itu, untuk mensterilkan kijing haruslah direbus terlebih dahulu tanpa air seperti ini. Hal ini bisa membunuh bakteri yang terdapat pada kijing. Proses perebusan ini juga memudahkan saat membuka cangkangnya. Perlahan-lahan, air dari kijing pun keluar. Air ini aku pergunakan untuk merebus daging kijingnya saja. Tekstur daging kijing cukup alot untuk dikonsumsi. Untuk itu, aku menambahkan daun pepaya agar kijing bisa lebih empuk saat disantap nantinya. Daging kijing rupanya memiliki manfaat untuk kecantikan. Kandungan omega 3 dan vitamin E-nya dapat menyamarkan noda hitam pada wajah, menyehatkan kulit, sekaligus menjaga elastisitas kulit. Setelah dirasa matang, kijing diangkat untuk kemudian diolah. Sementara itu, Teh Hani dan Teh Nira menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pepes. Teh Hani menyiapkan rempah-rempah pembuatan pepes, antara lain bawang merah, bawang putih, kemiri, juga kunyit dan cabai merah. Semua bahan ini diulek hingga halus dengan tambahan garam. Ini udah halus. Teh Nira menyiapkan daun cahaya sebagai salah satu bahan campuran pepes. Daun cahaya adalah daun yang biasa hidup di semak belukar, namun ternyata memiliki khasiat yang luar biasa. Daun ini dapat mengatur kadar kolesterol, mencegah varises, dan juga dapat membantu tumbuh kembang anak. Semua bahan-bahan telah siap. Saatnya untuk mengadon semua bahan. Agar kandungan gizinya lebih maksimal dan rasanya juga enak, Teh Hani menambahkan tahu sebagai campuran pepesnya. Tahu dihancurkan terlebih dahulu, lalu diadon dengan bumbu. Selanjutnya, barulah daging kijing dan potongan daun cahaya. Dengan begini, kandungan gizi pada pepes ini pastilah sangat padat.
Bukan pepes namanya kalau tidak dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang memang tidak pernah lekang oleh waktu dalam memberikan aroma khas pada makanan. Selain itu, makanan yang dibungkus daun pisang yang dibakar, panasnya akan merata hingga ke dalam masakan. Kali ini, proses pembuatan pepes tidak seperti biasanya. Aku menggunakan tanah liat dalam membakar pepes. Tanah liat atau lempung digunakan untuk membungkus adonan pepes. Selanjutnya, barulah adonan dibakar dengan bara. Udah jadi apinya? Udah. Yuk bakar. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar pepes dengan lempung ini berkisar antara 30 hingga 45 menit. Lempung dapat menjadi penghantar panas yang baik untuk masakan yang ada di dalam lempung. Oleh karena itu, masakan yang dihasilkan pun akan matang dengan sempurna. Pepes kijing bakar lempung pun sudah jadi. Ayo tadi Cip, ayo Yang. Yo, bumbu masih hangat. Rasa bumbu masakan terasa tajam di lidah. Tekstur kijing tetap kenyal, tapi tidak alot. Kontras dengan tekstur tahu yang sangat lembut. Pepes ini pun menjadi kaya manfaat dari semua bahan yang terkandung di dalamnya. Selain bergizi, rasanya pun luar biasa enaknya. Enak. Semoga dengan inovasi kijing ini, masyarakat menjadi lebih memperhatikan potensi kijing untuk dijadikan olahan lain yang tidak kalah enak.